Oke guys, assalamualaikum. Ini kita akan menyortir bibit-bibit dari umbi reject yang masih bisa diselamatkan ya Pak Ali. Yap. Pak Ali, ini cara perawatannya untuk bisa menyelamatkan bibit umbi reject ini seperti apa nantinya Pak Ali? Cara karantinanya? Cara perawatan untuk bibit umbi yang dianggap reject ya. Ya. Seperti yang busuk-busuk seperti ini. Jadi untuk teman-teman, begitu juga untuk Pak Agus, Ya. jangan khawatir ketika kita mendapatkan bibit umbi yang potensi busuk seperti ini. Betul. Ini tidak usah khawatir, Iya. karena tetap tumbuh. Sifat untuk porang ini dia tidak ada istilah mati tumpul, tetap akan jadi. Namun demikian tetap dalam hal perawatan karantina memang ya ini seperti ini nih, seperti ada di tempat Kang Agus ini Salah ini. bisa dijadikan contoh untuk teman-teman semua ya. Ketika untuk perawatan memang tidak bisa seperti ini, bertumpuk seperti ini Pak Kang Agus. Ini tidak boleh ya Pak? Tidak boleh. Jadi minimal itu harus ada 2 lapis, itu pun harus ada pelapis ganda di tengahnya. Nah, satu itu. Dan untuk suhu diusahakan suhunya yang ada sedikit lembab. Seperti itu bagus. Dan kalau bisa, kalaupun bisa, sediakanlah kokopit ya. Kokopit Pak? Betul, kokopit. Itu obat Pak? Bukan, kokopit itu serabut bubuk kelapa. Dari serabut. Nah, serabut itu dia menyimpan kadar air yang cukup lama. Jadi sifat dari umbi-umbi yang busuk, yang berdampak busuk ini, dia tetap akan terangsang kuncup seperti ini. Nah, jadi jangan berkecil hati, Kang Agus, ya. Bukan istilahnya kita mau membohongi kepada klien-klien ataupun customer-customer Kang Agus sendiri. Ya, betul. Namun demikian kita dari awal, dari depan kita kemukakan aja apa adanya, Kang. Transparan, terbuka ya Pak. Betul. Open bar ya Pak ya. Betul. Ya. Ini bibitnya seperti ini. Seperti itu. Ya, tadinya gini Pak Ali, sedikit saya potong pembicaraannya ya. Ini kan tadinya saya mau di akhir pekan ini mau gebiar Pak Ali. Gebiar diskon besar-besaran gitu Pak. Ini ada kita sediakan pasar untuk reject dan sediakan pasar lelang yang mau dilelang, yang umbi normal gitu Pak. Kalau luka-luka kering sih nggak terlalu dipermasalahkan ya Pak ya. Ini kan ada yang sepotong, ada yang luka sepertiga gitu Pak. Dan ini juga pembelian ke sini kami persilahkan untuk memilih sendiri berbagai ukuran gitu Pak. Bagus. Iya. Tapi di sini juga kami sedikit masih alhamdulillah ketemu Pak Ali, ya ada saran Pak Ali yang bagus. Ya seperti ini. Jadi bibit yang bertumpuk ini seharusnya tidak seharusnya ditumpukan seperti ini Pak Ali. Saran Pak Ali kan harus pakai rak atau setidaknya ada lapis ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Ali. Oke, lanjut lagi Pak Ali. Siap. Jadi untuk teman-teman semua tidak usah khawatir. Karena ketika bibit umbi ini sudah diasingkan ataupun sudah dianggap busuk, tetap dia mengeluarkan calon-calon tunas baru. Ini seperti ini. Nah, namun demikian cara perawatan dan lain sebagainya kita memang harus ada perawatan intensif ya, karena memang ini bibit awalnya sudah luka ya Kang Agus ya. Betul Pak. Karena luka itu memang betul-betul bukan keinginan kita. Tidak Pak. Ya. Jadi gini Pak Ali, jangankan bibit ya, jangankan umbi Pak ya, jangankan saya yang beli Pak ya, sepertinya besar kemungkinan Pak Ali, umbi ini juga tidak mengharapkan dirinya itu terluka Pak. Betul. Gitu, apalagi saya gitu kan, saya juga tidak mau hati saya terluka, itu nggak mau Pak gitu. Betul. Karena udah keadaannya kayak saya gini, ya gimana sih, yang terluka ini kita obati supaya kembali menjadi bahagia gitu Pak. Nah itu Pak Ali. Oke, lanjut lagi Pak Ali. Yap. Untuk cara penanamannya sendiri juga sama halnya kita menanam umbi-umbi yang mulus bagus. Sama aja kok. Sama aja. Jadi untuk awalnya kita coba kita coba
pastikan untuk tingkat keasaman tanahnya ya. Iya betul Pak. Itu minimal 6, maksimal 7 juga itu sudah bagus. Terus tingkat kegemburan tanahnya juga seperti apa, karena sifatnya porang ini dia memerlukan napas ataupun udara di dalam tanah. Iya betul Pak. Jadi porang ini dia tidak suka dengan keadaan tanah terhampas ataupun kempres gitu lah Pak. Kempres, jadi dia tidak mau. Dia memang intinya senangnya di dalam tanah-tanah yang gembur ya Pak ya. dan bersifat ada endapan napas. Jadi dia kan akan mekar. Iya betul Itu. Oke. Seperti itu. Ya, sedikit aja Pak Ali. Intinya kan gini, ini kan nanti kan tempatnya dia itu kan di tanah Pak Ali ya. Betul. Mau luka mau busuk bagaimanapun kan ini tetap rumahnya kan di tanah ya Pak ya. Betul. Nggak mungkin di dalam rumah, di kamar atau di apartemen ya Pak. Betul. Itu kan dia tetap hidupnya di tanah. Betul. Yang reject ini, yang mulus ini, apakah nanti umbinya normal Pak? Tetap normal. Normal ya. Tetap Nah normal. jawaban paling normal ya Pak ya. Tetap nanti jadi umbi produksi tetap normal. Betul. Terus kataknya juga normal ya Pak ya. Tetap normal. Jadi umbi ini yang mulus juga tetap nantinya kan apa kalau bahasa Sundanya kesimpayang ya Pak. Betul. Jadi akar dan mengeluarkan umbi baru ya Pak ya. Betul. Oke. Betul, seperti itu. Jadi Ya. tetap mau umbi itu separuh, mau umbi itu seperempatnya, tetap ke depan akan jadi umbi normal. Umbi normal Pak ya. Seperti itu, Kang Iya. Agus. Karena ada juga yang dibelah kan Pak ya. Betul. Ini satu ini bisa jadi Iya. 4, 5, bahkan 6. Iya. Itu seperti itu. Iya betul. Jadi untuk teman-teman ketika mendapatkan seperti ini, jangan berkecil hati, Iya. tetap semangat. Iya. Tidak usah kecil hati, tetap Ya. semangat. Upayakan yang terbaik. Iya betul. Bagaimanapun kita didapat dari hasil jerih payah kita sendiri, Kang Agus ya. Iya oke. Kita membeli bibit ini dan harapan kita semua tetap Ya. pembelian bibit itu yang mulus. Yang mulus betul. Betul. Meskipun tetap akhirnya tumbuh ya. Betul. Tapi tetap untuk diperjualbelikan itu kan lebih dikedepankan kan kualitas ya Pak Ali. Betul, betul seperti itu. Nah tapi di sini juga Pak kami ini kan istilahnya duduk di tengah-tengah Pak ya untuk memberi keadilan antara bibit yang mulus dan reject ya Pak ya. Betul. Dimana kita juga tidak berat sebelah supaya bibit yang reject ini tidak ada kecemburuan sosial. Mungkin ini kan tumbuhan hidup Pak. Dia punya perasaan, punya hati. Wah, majikan saya itu gimana ya? Saya kok ditumpukan begini aja, tidak dirawat. Beda dengan yang mulus itu kan. Jadi supaya tidak iri hati, yaitu saya juga memberikan perhatian yang sama Pak kepada ini umbi-umbi yang reject ini gitu. Betul. Jadi insya Allah untuk secepatnya besok lusa akan saya bikin rak Pak, atau misalkan tidak tertumpuk seperti ini gitu Betul. Pak Ali. Jadi hati saya tuh mengatakan saya tuh sayang. Meskipun kamu reject, tetap saya sayang. Kamu mulus, ya tetap sayang gitu. Jadi supaya kami itu memberi perhatian yang sama gitu Pak. Tidak ada pihak yang dianggap dianaktirikan itu Pak ya. Betul, betul. Dan di sini Bagus, kami merasa puas sekali dengan penjelasan Pak Ali yang membuat saya itu yakin bahwa umbi yang reject ini asal kering dan bisa mengeluarkan tunas tetap tumbuh ya Pak Ali. tetap tumbuh. Oke. Tetap Ya. tumbuh. Seperti itu. Oke. Bagus, kira-kira untuk pemaparannya, untuk Ya. lebih lanjutnya mohon segera Dirubah ya Pak. Ya, dirubah ya, Ya. cara olahnya Ya. tidak Jangan seperti ditumpuk seperti ini ya ini. Pak. Betul. Ini kan bagaimanapun ya sayang juga Iya betul. dengan potensi-potensi bibit yang sebanyak ini. Iya. Bahkan ini Pak Ali sedikit nih, ada yang dari bulan 5 nih Pak di sini. Ada yang dari bulan 5 juga banyak Pak di sini tuh. Nah ini bibit dari bulan 5 Pak, lebih lama lagi. Tuh. Nah ini dari bulan 5 itu Pak. Tuh. Ini Reject dari contoh- bulan 5, ini reject dari bulan 5 itu. Ini Lama. contoh. Kalau emang bertahan ya tetap keluar tunas ya Pak. Betul. Ini contoh umbi yang tinggal separuh. Separuh ya. Tapi tetap dia bertahan hidup Iya. seperti ini. Karena nanti ini copot, terbuang, ini baru jadi ganti baru. Iya, iya. Inilah nanti untuk bahan umbi yang utuh. Iya. Wujud sesungguhnya Pak Agus. Semuanya Pak. Iya betul. Seperti betul, itu Pak. ya. Oke. Gitu, Pak Agus. Oke, Pak Ali, terima kasih atas arahan yang Pak Ali arahkan ke saya, jadi supaya bisa saya langsung praktekkan ya untuk Betul. merubah ini nanti tidak tertumpuk lagi, dan kami juga supaya lebih tidak banyak lagi yang dikorbankan
Betul. Ubi ini nantinya supaya bisa dimanfaatkan Pak Ali. Betul. Oke. Terima kasih Pak Ali atas informasinya, dan Pak Ali sendiri ini mau membawa sekitar 50 kilo. 50 kilo. 50 kilo dulu ya. Oke. Pak Ali, silahkan pilih sepuasnya yang menurut Pak Ali bagus Ya. untuk nanti ditanam di lahan Pak Ali ya. Betul. Oke. Oke guys, thank you, terima kasih. Semoga petani porang untuk ke depan lebih sejahtera. Salam petani porang di seluruh Indonesia. Saya Agus Prona dari Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.